Kekuatanmu
ingin memuji memuliakan lebih lagi Bapa. Berkatalah di atas puji-pujian kami. Dan saat Engkau berkata di atas puji-pujian kami, yang sakit akan berkata, aku sudah sembuh. Yang tadinya terbelenggu akan dibebaskan dalam nama Yesus. Kami semua akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami siap. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Siap memuji Tuhan, tebalkan tangan kita. Haleluya. Sungai sukacitamu Tuhan. Menari buat Tuhan. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalirkan. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari buat Tuhan kita. Aku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada. Ikuti gerakan saya. Mengalir. Mengalir bersamamu. Amin. Aku bersuka di dalammu. Itu hatimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebentar. Belum ada gerak. Yeay. Ayo gerak ke kiri kanan. Yeay, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Mengalir bersamamu. Yeay. Bersuka di dalammu. Memanggilku dalam gerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Bentar, Pak John. Ya, Kita nyanyi lagu Jawa. Amin. Lagu Jawa. Kita manusia tidak bisa menghindari adalah kematian. Amin. Semua manusia pasti mati. Amin. Lahir ke dunia kita telanjang, pulangnya telanjang juga. Gak ada harta yang kita banggakan. Amin. Hanya Yesus yang kita banggakan. Amin. Eling. manusia bakal mati. Eling, menenggonya piro lawase. Eling, bodoh dunia ora langgeng. Darah Gusti langgeng selamanya. Sobat kali hati menentunya biro lawase. Menentunya orang langgeng. Dapat Gusti langgeng selam. Siji lawan telu. Ji loro telu ayo coba melu apa lima dari Gusti yo sing tapi ku wali sono dari Gusti ojo sembrono sepuluh wis cantik dari Gusti yo sing mantep. Kalau saya tanya opo iyo opo tenang apa tenang dari Gusti mesti selamat. Sekali lagi opo iyo opo tenang iyo pancen tenang dari Gusti mesti selamat.
derek saiki kula derek Gusti uripku tansah diberkahi hatiku ayem tentrem hatiku ayem tentrem kabeh Gusti Yesus ramah. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih buat berdiri, masih doa. Yuk, saya ke kiri kanan. Pakai D. Lama saya kita ganti lagu ini ya. Amin. Lagi lagu apa? Surat saya 4 tahun yang lalu. Ya. Haleluya. Ya. Orang hamil. Ya. Kita di sini suka memuji Tuhan. Orang memilih suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Aku menyanyi silakan di pasar. Haleluya. Amin. Memuji Tuhan. La 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 la. Di pasar, haleluya, amin. Puji Tuhan, la la la, la la la, la 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 la. Siap, putar ke kiri, kanan putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Saya yang capek. Silakan duduk. Sebelum duduk, jangan kiri kanan. Tuhan kita dahsyat loh. Haleluya. Haleluya. Agak kos-kosan ya. Ibu-ibu bapak di sini luar biasa, semangatnya luar biasa. Tenaganya saya yang kurang ini ya. Salam Pak Gunawan. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, men. Oh, puji Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara mau menyaksikan janji kasih Tuhan. Selama 1 bulan ini Tuhan kita dahsyat, amin. Yang mau saksian, silakan. Yang mau saksian? Ada yang mau nyanyi? Ayo. Tuhan kita dahsyat. Muslim betul mau nyanyi? Oh, saya ditunjuk kesaksian. Haleluya. Tuhan dahsyat, amin. Yang saya saksikan ini kemarin bulan Februari, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saya dibuat Tuhan supaya kita mengucap syukur dalam segala hal, amin. Ya, tiba-tiba anak saya nomor 2, umur 21, tiba-tiba jantungnya bocor. Haleluya. Bocornya 1,5 cm ya. Pingsan 2 kali di warung subur, kemudian dia rugi. Ya segini ya, kalau 1 cm itu segini ya. Katanya keturunan ya. Tetapi bukan keturunan. Tahunnya kemarin mulai dari lahir itu anak saya sehat normal ya. Tapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sempat
ser dulu ya. Dan meningkat waktu, anak saya operasi. Sempat haleluya. Kemudian anak saya bilang, Tuhan, masa saya mati? Dan kita, kalau saya mati, kalau rumah saya belum selesai, terus gimana Tuhan? Ternyata Tuhan itu baik, dikembalikan. Ya, hidup sampai sekarang, hidup, haleluya. Dan itu pun yang membuat saya serwes. Karena apa? Saya nggak bisa ke sana karena ada tugas ya. Mereka harus tetap di situ karena saya ikut company. Ikut company Pak John, nggak bisa datang. Haleluya. Nggak bisa datang menghadiri anak saya waktu operasi. Tapi puji Tuhan, puji Tuhannya lagi saat anak saya sakit waktu operasi. Haleluya, nggak apa-apa. Di belakang meeting. Ya, saat saya di belakang saat saya di rumah, istri saya nggak di rumah sakit, puji Tuhan, pingsan juga. Jam 12 malam, saya cuma ini terus saya hubungi, siapa ini? Ya, Tuhan, saya percaya. Di balik semua itu karena ada mujizat dalam keluarga saya. Ya. Mujizat terjadi berturut-turut Bapak Ibu Saudara. Berjalannya waktu Februari, Maret, April, Mei tanggal 28. Berturut-turut saya harus dipecat. Haleluya, haleluya. Lalu saya bilang kami ya Tuhan ajar saya untuk kesini ya. Kamu harus keluar 28 Agustus. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa kamu cengengesan? Saya punya Yesus. Kamu mau ngapain lagi? Penginjilan di jalan. Karena saya biasanya penginjilan lewat kesembuhan di jalan. Odds, healing and straight ya. Haleluya. Pernah saya ditanya, kamu di penginjilan di jalan sama di BLK ini senang mana? Senang di jalan, saya bilang gitu. Ya, Tuhan, saya nggak akan mengundurkan diri karena saya panggilan di sini. Kalau memang ada itu si bos saya mencat saya akan mengundurkan diri. Ya, haleluya. Kemarin saya bilang bukan, tenang aja, saya kembali. Welcome to Glory. Haleluya. 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 Tuhan kita luar biasa. Saya dulu bukan seperti itu waktu 14 Agustus di ulang tahun ini sama bukan ada sampai lupa nama kamu ya. Sampai lupa 4 tahun ini sampai Siti Pak Fitri. Haleluya. Sitian. Siapa yang saya lupa ya itu. Saya lupa ini. Mereka tua ini ya. Ini Pak John, ini Pak. Ini teman saya ini. Pemain musik jazz book tadi ya. Haleluya. Ya, saya harus ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Nanti yang sakit ya berdoa minta Tuhan, jangan minta ke saya. Tuhan kita luar biasa, amin ya. Yang lumpuh disembuhkan, amin. Yang kanker, yang kista dulu di LP itu pernah yang kista langsung dioperasi sendiri sama Tuhan, bukan saya cuma nyanyi karena di atas puji-pujian mujizat terjadi. Itu terjadi karena apa? Iman pengharapan. Saat kita bersama di sini ada mujizat terjadi, amin. Itulah terjadi mujizat. Haleluya, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Ayo lambaikan tangan. Ya, itu tandanya kalian sehat. Haleluya. Oke, itu aja. Yuk kita berdoa, kita akan mempersembahkan yang kita siapkan. Yuk kita berdoa tutup malam. Terima kasih Bapak atas segala yang terjadi. Terima kasih atas kesaksian. Biarlah kesaksian ini Bapak membangun bagi kehidupan kami, bahwa kami semakin cinta kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau tetap terbaik. Bapak, sebentar lagi akan kami persembahkan apa yang sudah kami siapkan di rumah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Sakit aku derek.
hari ini. Semuanya boleh berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mau membuka hati kami lebar-lebar untuk Engkau berbicara kepada kami, untuk Engkau menegur kami, menasehati kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat datang Pak Daniel, Pak Haria. Sudah membantu kita melayani kembali. Puji Tuhan. Yang kedua, kita ada tamu dari Jakarta. Itu ibu angkat saya, Ibu Jun. Silakan berdiri Ibu Jun. Nah, itu ibu rohani saya dari Jakarta. Dulu orang Batu tapi ke Jakarta. Silakan duduk. Terima kasih. Saya waktu menikah dulu nggak punya uang, beliau yang jadi panitia pernikahan kami. Jadi mulai cincinnya, bajunya, salonnya. Pendeta desa nggak punya duit, tapi beliau jadi panitianya, semuanya bisa terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang ya. Oke, mari kita langsung lihat firman Tuhan. Di fotokopi pastikan semua sudah dapat. Saya baca dulu ya ayat lengkapnya di Wahyu pasal 3. Supaya lengkap dari pasal 3 kitab Wahyu. Saya bacakan mulai ayat yang ke-15 langsung ya. Bunyinya begini, aku tahu segala pekerjaan, ini kata Tuhan Yesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17-nya yang menjadi ayat emas kita. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini kalimat yang kita garis bawahi. Dan karena engkau tidak tahu, saya ulangi. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta dan telanjang. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya membeli daripadaku yang pertama emas, yang kedua pakaian putih, yang ketiga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi temanya kita lihat di fotokopi yang harus kita beli dari Tuhan. Kata beli ya. Jadi ada pendeta terkenal, guru Alkitab namanya Joyce Meyer, pernah berkhotbah, saya lihat khotbah dia cerita tentang di Amerika segala sesuatu kita bisa beli, asal ada duit kita bisa beli, termasuk membeli suami. Ya, jadi dia bilang di Amerika itu ada toko suami, ada juga toko istri. Nah, jadi kalau nggak punya suami beli di toko itu, nggak punya istri beli di toko itu. Penjelasan Joyce Meyer bilang begini. Toko itu terdiri dari 5 lantai. Lantai pertama ada suami jenis yang kita sukai, ada lagi jenis yang kedua, ada jenis ketiga, sampai lantai kelima. Tapi dengan syarat kalau orang mau beli suami, kalau sudah lantai naik ke atas nggak boleh turun lagi. Kayaknya aku mau tadi ini bang, nggak boleh. Ya, yang lantai pertama itu kriterianya suaminya sudah mandiri, punya gaji tetap ya. Ganteng tapi punya penghasilan, punya mobil pribadi, punya rumah pribadi. Itu lantai pertama. Lalu orang-orang yang masuk sana, lumayan. Tapi kan ada lantai kedua. Naiklah orang ke lantai kedua. Di lantai kedua, sekalian punya pribadi-pribadi tadi, dia adalah laki-laki yang sayang sama anak dan sayang sama mertua, sayang sama itu ya. Lumayan. Tapi dia pikir kayaknya lantai 3 ada lagi. Naik lagi lantai 3. Ini lebih enak lagi ya, sayang anak ya. Yang lantai berikut sayang sama mertua, yang lantai berikutnya dia punya kelebihan suka bantu istri di dapur bisa, di mana saja, ngantar ke pasar bisa. Itu lantai ketiga.
Lantai keempat dia pikir bagus sih, lantai 1 bagus sih, 2, ketiga, tapi keempat pasti bagus. Ternyata benar, lebih bagus. Di sini selain yang nomor 1 punya kriteria, nomor 2, nomor 3, nomor 4, di sini ada kelebihan, dia romantis, ahli menyenangkan istri di kamar. Wah, keren kan? Sebenarnya sudah oke ya semuanya, tapi namanya orang gak puas. Ada lantai kelima. Begitu dia sampai lantai kelima ada tulisan Zong. Ya, di sini selamat datang, Anda adalah tamu kami yang ke-3000 sekian yang mengunjungi lantai kelima. Di sini tidak ada laki-laki sempurna. Di sini tidak ada pria sempurna. Jadi kesimpulannya, itulah manusia yang tidak pernah puas. Dunia sedang menawarkan untuk kita membeli apapun, tapi ujungnya gak ada kepuasan. Tapi Yesus hari ini mau saya kabarkan, dia menjual sesuatu yang dijamin kalau kita beli hal ini, kita pasti akan sangat puas. Yang setuju katakan amin. Ini yang mau dijual Tuhan, dan harganya kita mau beli atau tidak. Mari kita lihat. Kabar baik untuk kita, Yesus memberikan nasihat kepada mereka di ayat terakhir itu ada karena aku mengasihimu, maka aku mengasihi. Apa isi nasihat Tuhan? Kita disuruhnya beli 3 hal. Yang pertama, kita mulai. Dia menawarkan untuk kita membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Ayatnya, supaya engkau membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Tapi kita mulai dari topik pertama. Itu rupanya masalah kita. Sama seperti Yesus bilang, karena engkau tidak tahu. Jadi dalam banyak hal sebenarnya manusia itu banyak gak sadar, banyak gak tahu bahwa dia melarat, dia malang dan miskin secara rohani, atau dalam bahasa lain miskin hatinya. Jadi saya mau kasih contoh, ada loh orang yang kaya hati, ada orang yang miskin hati. Nangkap ya? Saya kenal Papi Adi, suaminya Om Ani, hanya sales, gajinya sangat kecil. Ketika dia tahu pendeta muda namanya John lagi mau menikah, dia nggak punya uang, tapi dia punya cara. Ayo kita nabung yuk sekian bulan, dia tabung sedikit, dari gaji yang sangat sederhana. Akhirnya terkumpul, bisa membeli cincin pernikahan kami. Jadi saya nggak mungkin lupa ya. Kalau kaya bisa beli cincin saya itu biasa ya. Dia sangat nggak kaya. Ya. Tapi sekarang diberkati Tuhan, anaknya punya pabrik yang besar sekali. Saya dikirim ke Israel, ke Cina itu gara-gara anaknya mami ya. Nah, tapi yang saya mau kagumi yang kedua, yang disebut kaya hati. Dalam keadaan yang menjadi sales, tidak punya penghasilan, setiap kali dia melayani ke desa Pahit tempat saya melayani, dia punya cita-cita, aku harus memberi persembahan itu. Gak ada uang. Sering kali mereka kekurangan belanja, tapi dia punya uang makan sebagai sales. Pagi 5.000, siang 5.000, sore 5.000. Jadi dia putuskan sama istri, aku tidak mau makan selama sebulan pagi. Jadi 5.000 setiap sarapan pagi dia tidak makan, alias puasa. Dia kumpulkan 1 hari 5.000, 2 hari 10.000, 10 hari sekian, sampai 1 bulan 150. Bagi kami sebagai gereja desa, punya kolekte itu rata-rata cuma 10.000 1 minggu ya. Karena zaman tahun 90 itu uang 500, 1.000 kolektenya, paling banyak 10.000. Tiba-tiba saya melihat ada amplop 150.000 di amplop. Saya nggak lihat ada pengusaha di sana, tapi ada 150 di tahun 90. Banyak banget. Saya baru tahu setelah ketemu mami tadi, kan dia cerita tentang bagaimana suaminya ngumpul uang dengan jerih payah, dengan kesederhanaan yang bisa beli cincin, bisa kasih persembahan 150. Itulah yang saya dapatkan hikmat tentang orang yang kaya hati. Amin. Mari kita lihat. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa mereka miskin hati, melarat malang. David Oyedepo, perhatikan yang saya tuliskan di sana, di fotokopi kuning. Oyedepo bilang ini, banyak orang menderita karena ketidaktahuan. Orang menderita bukan karena ada setan, ya, tapi banyak karena masalah tidak tahu. Seperti jemaat Laodikia yang Yesus khotbah ini, karena mereka tidak tahu sebenarnya mereka begini, sebenarnya mereka begini. Kita baca lagi. Lalu waktu kita merasa sebenarnya saya ini tidak miskin-miskin banget,
Tapi dengan catatan ini saya mau Bapak Ibu merenungkan sebentar kalimat ini. Tanda-tanda orang yang benar-benar kaya hatinya, kaya rohaninya, kita baca. Orang yang kaya secara rohani hatinya apa Bapak Ibu? Seperti emas murni dengan 3 tanda. Tanda pertama, emas 24 karat itu lunak dan lentur. Artinya berbicara hati, orang-orang yang kaya hatinya itu gampang dibentuk sama Tuhan. Bukan hati yang keras. Saya baru berjumpa orang yang gak mau datang ke persekutuan, ya, marah sekali. Dinasihati, enggak, tempatku bukan di situ. Keras sekali. Tapi orang yang sudah kaya hati, gampang ditegur, gampang dinasihati, gampang dibelokkan sama Tuhan hatinya. Bagaikan emas yang tidak akan patah kita bentuk cincin, kita bentuk anting-anting. Itulah tanda kemurnian, 24 karat lunak dan lentur. Yang kedua, hati yang sudah kaya itu bebas dari karat rohani. Emas murni itu sekalipun ditaruh di lumpur, direndam di air, dia tidak akan berkarat. Tuhan mau hati kita nggak berkarat. Amin. Makanya ada cerita bagaimana ikan tinggal di laut yang garam, asin, tapi ikan itu badannya nggak asin itu. Ya kecuali ikan yang diasinkan ya. Ikan itu dagingnya itu tawar loh. Padahal dia bertahun-tahun ada di air asin, dia tidak terpengaruh. Tuhan mau waktu kita hidup jangan pernah kita terpengaruh karat-karat dosa di lingkungan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, tanda orang yang kaya rohani, hatinya bening seperti kaca. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu, jalan di surga itu terdiri dari emas yang bening seperti kaca. Nah, baca ayatnya ya. Itu yang Tuhan mau, sampai orang dengan mudah melihat Yesus di dalam diri kita. Tidak ada kotoran, tidak ada keburaman. Sekali orang lihat ini kayaknya orang Kristen. Semoga kita akan dengar kata-kata itu. Amin. Bening seperti kaca. Mari kita baca. Apa harga yang harus kita bayar supaya kita dapat emas yang Tuhan jual ini? Kita baca bersamanya. Harga yang harus kita bayar, bersedia dimurnikan dalam api. Jadi waktu saya mau dimurnikan sama Tuhan, saya mengalami banyak hal-hal yang menyakitkan. Tapi kita lihat kalimat yang berikut ini. Saya mau Bapak Ibu baca bersama saya dengan semua yang dari muka saya belakangnya. Api yang panas. Siap ya, lihat fotokopinya ya. 1, 2, baca. Api yang panas adalah cara Tuhan memisahkan kita dari sampah dosa. Ketika dosa itu terlihat muncul di permukaan, respon kita akan menentukan apakah kita nantinya menjadi kaya atau tetap miskin secara rohani. Bilang bersama, respon kita. Jadi kita nggak tahu sampah apa di dalam diri kita. Dengan cara Tuhan mengizinkan pencobaan, teguran-teguran yang menyakitkan kita, di sanalah sama seperti pendulang emas ya, perajin emas. Dia taruh api, dia taruh emas, ditaruh campuran tertentu, lalu ketika mendidih, hebatnya sampah-sampah itu naik ke permukaan dan pendulang emas itu akan menyedoknya, tinggallah yang 24 karat di bawah sana. Sama kayak saya waktu sedang dimurnikan Tuhan. Ya, Tuhan kasih pencobaan. Tiba-tiba saya lihat, saya ternyata begini. Saya ternyata pendeta bisa doktrinnya salah waktu berkhotbah. Terima kasih untuk ibu-ibu belum yang waktu saya bilang. Kan sekali lagi respon. Saya bisa bilang, saya sudah 30 tahun berkhotbah, gak usah diajari saya. Itu kan respon. Tapi dari mana kita dimurnikan? Waktu dosa itu muncul, itu respon kita menentukan kita kaya atau tetap melarat. Yang ngerti katakan amin. Di sini banyak orang tidak lurus. Ya. Waktu saya rupanya masih ada dosa perzinahan di sini, kelihatannya baik, kelihatan kudus, Tuhan kasih seorang perempuan, respon saya mulai kelihatan, ternyata masih ada. Di sana bersihkan Tuhan, ambil semua bakat-bakat dosa saya. Tapi kalau saya nggak dicobai, saya nggak kelihatan saya kudus atau tidak. Bisa nangkap saudara?
harus ada apinya. Harus ada yang mencobai kita, menggoda kita. Jadi saya bilang sama ibu-ibu di suatu persekutuan, kalau belum digoda, jangan bilang aku istri yang setia. Soalnya yang ganggu tuh ojek, Grab, langsung dia tak level. Nah, belum tahu kalau yang ganggu itu yang naik mobil, sudah rohani, cinta Tuhan, sopan, duitnya banyak. Belum tentu kamu bilang bukan level saya. Bisa nangkap saudara ya? Tapi itulah cara Tuhan memurnikan. Kebutuhan kita adalah hati kita harus dimurnikan. Tapi satu caranya, api yang menyakitkan. Dan ketika Tuhan memisahkan sampah, itu akan terlihat bakat-bakat dosa kita mulai kelihatan. Dan respon kita yang bilang, Tuhan, benar Tuhan, itu dosa saya, itu kelemahan saya. Ambil Tuhan, ambil Tuhan, pisahkan sampai kita bisa disebut kaya. Yang kedua, yang Tuhan Yesus tawarkan adalah pakaian putih dengan tujuan jangan untuk menjadi pajangan, tapi untuk kita pakai kemana-mana. Kita baca ayatnya, juga pakaian putih agar jangan kelihatan ketelanjangan. Kita baca lagi, masalah kita. Makanya Tuhan bilang ya, masalah kita tidak tahu bahwa kita kadang-kadang pergi kemana-mana nggak pakai baju rohani kita. Itu sebabnya banyak orang gampang kena santet, gampang banyak orang kena serangan dosa, karena secara rohani mereka tidak berpakaian putih yang Tuhan maksud. Jadi saya heran, kenapa ada orang Kristen rajin ke gereja bisa kesurupan, bisa kena santet, bisa kena guna-guna. Dia sedang dalam keadaan tidak berpakaian. Tanda orang Kristen yang berpakaian putih dua. Mari kita baca pelan-pelan. Hidup orang yang pakai pakaian putih pasti hidupnya memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Satu kali saya makan di satu kafe sama istri saya, kafenya terdiri dari mahasiswa UB. Oke? Tiba-tiba ada perempuan cantik pakai kalung besar sekali salib. Tapi perutnya gini kelihatan. Saya bilang, aduh orang Kristen malu-maluin, perutnya gini, ya, belakangnya gini. Waduh, dia bilang, ini bukan Kristen, ini mana? Saya malu loh lihat anak mahasiswa begini. Ya, kita kadang-kadang nggak sadar, lebih banyak mempermalukan Tuhan daripada memuliakan Tuhan. Tapi tidak bagi seorang yang berpakaian putih, dia pasti memuliakan Tuhan. Nomor dua, hatinya benar-benar putih, benar-benar bersih, benar-benar suci. Dari mana kita bisa membedakan orang yang hatinya bersih dan tidak bersih? Dari perkataannya. Mari kita baca. Cara memeriksa orang yang berpakaian putih atau hatinya bersih. Perhatikan apanya? Perkataan yang apa? Yang keluar dari mana? Mulut. Yesus bilang, apa yang keluar dari hati itu akan kelihatan di mulut. Jadi orang bilang sama Pak John, tante itu sebenarnya baik orangnya Pak John, tapi mulutnya aja agak jahat. Saya ulangin ya, Pak John itu nggak apa-apa, Oma itu baik sebenarnya, tapi mulutnya aja tak. Firman Tuhan bilang bahasa orang malam pret. Gak benar itu. Kalau ngomongnya ketus, ngomongnya jahat, ngomongnya sinis, itu karena hatinya kotor. Yang mulai setuju katakan amin. Gak mungkin. Yang bersih dalamnya keluarnya maki-makian. Ngerasanya, gak mungkin. Jadi cara kita menilai orang itu sudah bersih hatinya, perkataannya juga bersih. Kalau canda-canda itu gak pakai porno-pornoan, bersih. Nanggap ya? Dari situ kita melihat hati orang itu bersih. Tapi kalau ngomongnya ketus, ngomongnya sinis, ngomongnya pasti kepahitan hatinya. Ya, orang yang kepahitan pasti yang keluar pahit. Yang terakhir, kekudusan membuat kita pertama kuat dan terhormat. Yesaya 52 bilang, pakailah pakaian kekuatanmu, pakailah pakaian kehormatanmu, karena
itu tujuan Tuhan, memberkati kita dengan hal yang Dia suruh beli, supaya kita menjadi ibu-ibu yang kuat dan ibu-ibu yang terhormat. Bapak-bapak yang kuat, bapak-bapak yang terhormat. Saya ulangi kesaksian saya, beberapa persekutuan saya sudah cerita tentang pentingnya menjadi ayah ibu yang kuat. Satu kali anak saya cerita, Pak, karena kerjanya di Bromo, ngantar tamu malam-malam, naik jeep. Satu kali jeepnya ngantuk sopirnya, ada 6 turis asing di jeep itu. Dia menjadi guide supaya juru fotonya. Tiba-tiba dalam sekian detik ngantuk sopirnya, turun ke bawah, guling ke jurang. Tahu lah jurang Bromo ya, itu nggak kelihatan kadang-kadang bawahnya mana. Satu kali di malam gelap, 2 kali guling, 3 kali guling, mau keempat tertahan sama satu pohon kecil. Dangkut. Anak saya keluar dengan segar bugar, tidak ada patah, tidak ada lecet, tapi tamu-tamunya banyak yang patah. Karena namanya ada orang tua, kepala di atas, kepala di bawah. Terus waktu dia cerita sama saya, laporan itu, saya punya 2 pilihan, menjadi ayah yang kuat atau menjadi ayah yang lemah. Kalau saya menjadi ayah yang lemah, saya akan bilang, nah, memang gajimu lumayan mau ngantar-ngantar tamu ya. Kadang-kadang dapat tip 1 juta sekali ngantar. Ya, kalau dapat perusahaan, saya bilang, kamu nggak usah pakai gaji besar. Itu taruhan nyawa, kerjamu itu taruhan nyawa. Berhenti, besok saya kerja di kantor. Itu orang tua lo. Tapi saya salami, selamat nak. Kamu tahu kamu selamat, kenapa? Mamamu setiap kamu mau pergi jam 12 selalu berdoa seperti lagu gini. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Kamu tahu Abraham, kenapa kamu selamat? Kenapa pohon yang seharusnya gak kuat menahan hartop yang berat itu, kok bisa nyantol di situ? Karena ada doa mama. Besok kerja lagi nak, selamat kerja. Itu yang disebut kuat. Kalau lemah, suruh berhenti anaknya. Sampai sekarang dia aman terus. Karena kepercayaan kita, kekuatan iman kita menentukan anak jadi lemah atau jadi kuat. Kalau kita lemah, sedikit gak ada uang, sambat anak dengar, itu pengaruh kepada anak. Tapi kalau kita dalam kesulitan yang ekstrim, mau bilang selamat nak, Yesus yang menyertai kau di malam akan menyertai kamu juga besok dan besok dan besok. Banyak hal-hal yang menentukan kita kuat, tapi harus papanya kudus dulu, mamanya harus kudus dulu. Karena Yesaya mengatakan pakaian kita adalah kekuatan dan kehormatan. Waktu kita hidup dalam kekudusan, kita kuat dan terhormat. Secara iman kita kuat, dompet kita juga kuat. Amin. Tidak ada kekurangan. Itu yang Tuhan bilang, di dalam kekudusan Tuhan ada sediakan semua. Yang terakhir yang Tuhan Yesus beri, ini gak ada di dunia. Minyak kayak gini gak dijual. Makanya hanya sama Yesus kita bisa membeli. Nama yang ketiga, minyak untuk melumas mata. Kita baca lagi ayatnya ya, ayat 17. Dan lagi minyak supaya engkau dapat melihat. Tanda orang Kristen yang tidak dapat melihat atau yang buta secara rohani, yang pertama, dia nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Yang dia lihat, kayaknya Tuhan yang nggak dengar doa saya. Kayaknya saya beda, saya anak tirinya Tuhan. Dia nggak bisa lihat. Karena yang nggak bisa melihat petunjuk-petunjuk Tuhan, nggak bisa melihat rencana Tuhan. Sebaliknya, kayak orang kudus yang bernama Yusuf selalu bisa melihat rencana Tuhan di sana. Dia tahu kenapa dia tidak sakit hati dengan orang-orang yang pernah menganiaya, melakukan hal kejahatan, karena dia tahu rencana baik Tuhan. Yang kedua, orang yang buta. Ya, ketika dia melihat dengan cara orang dunia, orang buta rohani pasti matanya melihat seperti orang dunia. Bagaimana orang dunia pakai matanya? Ya, selalu melihat dengan penghakiman. Semoga gereja bertobat dengan penghakiman. Baru lihat sedikit orang pakai anting-anting, pakai tato, awas dompet, awas. Ya. Yesus tidak begitu cara melihat.
Yang kedua, orang yang buta selalu melihat hal-hal yang salah di dalam diri seseorang. Firman Tuhan selalu melihat selumpari kecil di mata orang, tapi balok gak dia lihat. Selalu melihat hal-hal yang buruk. Sebaliknya, perhatikan, orang Kristen yang sudah sembuh matanya melihat seperti cara Yesus melihat. Perhatikan ya, kalau dia melihat orang bersalah, orang berdosa, tidak ada penghakiman. Yang ada belas kasihan. Yang kedua, dia bisa melihat potensi ilahi. Waktu Yesus melihat Petrus, seorang tidak terpelajar, tapi dia melihat orang ini akan jadi orang hebat. Waktu dia melihat wanita yang ketangkap basah, waktu dia melihat seorang perempuan yang punya banyak suami, dia tidak ada penghakiman. Dan benar-benar wanita itu menjadi penginjil untuk sekotanya, karena Yesus melihat hal yang baik. Ini kebutuhan kita, karena kita terlalu gampang menghakimi orang. Setuju Bapak Ibu? Mata kita belum seperti Yesus. Ketika ada orang berdosa, kita langsung hakimi dia. Yesus tidak itu. Dia melihat seorang yang bernama Maria, perempuan yang terkenal berdosa. Dia nggak curiga itu ketika Maria bersujud, pegang kakinya, nangis. Orang-orang yang matanya buta bilang, jangan, itu dia sedang menggoda guru itu. Awas, itu perempuan pelacur itu. Yesus tidak melihat. Dan ternyata Tuhan melihat hati manusia yang ada potensi ilahinya. Itu yang kita harus beli pada sore hari ini. Kita lihat kesimpulan. Mari saya minta kita baca serentak ya, dari depan sampai belakang. Terakhirnya kesimpulan 1, 2, 3. Harga yang harus kita bayar adalah pertama, bersedia mengakui bahwa kita miskin. Kedua, bersedia mengakui bahwa pakaian kita tidak putih lagi. Ketiga, bersedia mengakui mata kita perlu disembuhkan. Kuncinya, kata kuncinya mengaku. Yakobus bilang, hendaklah engkau saling mengaku dosamu supaya engkau sembuh. Itu yang masalah kita. Kita gak suka ngaku. Kita suka berdalih. Satu kali saya bertobat gara-gara ada pendeta di kebaktian kaum pria sejati. Judulnya pria yang berdalih. Pria yang suka beralasan gak bisa jadi suami yang baik. Jadi kami bertobat, kami bilang, Tuhan ampuni kali ini kalau kami sering berdalih. Orang yang gak berdalih itu gampang ngaku. Kayak yang namanya pemungut cukai Sakius. Ketika dia berjumpa dengan hadirat Tuhan, dia bilang, Tuhan, semua ini aku akan kembalikan. Aku pernah meras orang, tapi aku mengganti ini. Artinya dia bilang, kekayaanku ini Tuhan hasil korupsi. Itu artinya pengakuan. Makanya Tuhan sayang sama orang yang berani mengaku salah. Amin. Zaman sekarang orang beralasan, dia pakai ayat lagi dia. Ada di gereja kami, orang sudah kawin lagi, dia bilang, kacau. Sebenarnya nggak salah saya. Dulu yang Tuhan bilang itu hanya orang yang dipersatukan Tuhan, artinya jodoh dari Tuhan. Saya bukan dipersatukan Tuhan, Pak John. Makanya saya bisa cerai karena saya milih sendiri istri saya. Berdalih. Keren ya? Udah cerai. Waktu ditegur, dia berdalih. Pak John, sebenarnya saya salah. Hanya pernikahan yang tidak dikehendaki Tuhan itu boleh cerai. Tapi kalau kehendak Tuhan, jodoh dari Tuhan nggak boleh cerai. Saya dulu bukan jodoh Tuhan, saya paksa. Saya sudah dilarang keluarga saya jangan menikah, saat itu saya paksa. Sekarang saya baru tahu ternyata benar kata keluarga, dia tak cerai kata dia. Aduh. Bisa nangkap? Jangan suka berdalih sama Tuhan. Dengan rendah hati dan Tuhan saya salah. Saya sebagai pengkhotbah, ya saya banyak doktrin-doktrin yang saya dulu anggap benar. Ketika ada orang yang menegur, iya ya, aku salah. Sorry Tuhan, selesai. Lalu Tuhan tunjukkan, ini salah, pengajarmu salah. Masa? Iya. Oh Tuhan, terima kasih aku salah. Tuhan sayang sama Daud karena Daud cepat mengakuinya. Enggak beralasan, dia enggak bilang, enggak Tuhan, aku naik ke atas Tuhan. Tiba-tiba ada orang salah, mandi kok di kamar mandi yang enggak ketutup. Ya bukan salah aku, mata aku kan melirik. Ada orang perempuan telanjang.
Daud tidak alasan begitu. Daud tidak beralasan perempuan itu memang menggoda saya Tuhan, makanya saya jatuh. Tuhan sayang sama Daud karena dia mengaku, aku sudah berdosa kepada dia. Tuhan cinta sama orang yang paling dosanya paling di hati bisa dunia. Tapi hari ini untuk kita bisa bayar 3 hal ini, selalu kata kuncinya bersedia mengakui. Karena pada dasarnya Tuhan bilang, karena engkau tidak tahu, tapi kita sok tahu. David Oyelowo bilang banyak orang menderita karena ketidaktahuan. Banyak orang-orang Afrika miskin karena mereka nggak tahu siapa Tuhannya yang besar. Sejak David Oyelowo mengerti, pendeta dari Nigeria, negara paling miskin, dia ngerti bahwa Tuhan mengasihi orang kulit hitam sama seperti Tuhan mengasihi orang kulit putih. Dia percaya. Lalu karena dia mengerti, dia percaya, dia bisa dirikan gereja terbesar di Afrika. Dia bisa punya pesawat pribadi. Karena waktu dia tahu rahasia keuangan dalam Tuhan. Jangan pernah minta sama orang Amerika, jangan pernah minta sama orang Eropa supaya engkau punya dana untuk bangun gereja. Minta sama aku, bapaknya orang kulit hitam juga, yang sama dengan kulit putih. Ketika dia mengerti, ya, dia melihat keajaiban Tuhan. Ketika mereka mengerti bahwa di Afrika banyak sekali dukun-dukun sakti, ya, tapi dia bilang roh yang di dalam kita, hai jemaat Kristen, lebih besar daripada dukun-dukun Afrika. Karena memang dukun Afrika itu mengerikan. Saya sudah ingatkan Pak John, kalau mau penginjilan jangan pernah ke Afrika pelayanan kalau engkau tidak punya roh kuasa, ya, kalau engkau tidak bisa melakukan mujizat. Teman saya tidak percaya, dia nggak persiapan hati pergi ke Afrika, pulangnya sudah mengong. Gila sekarang, sungguh pendeta gak kuat, kalah ilmunya sama saya. Tapi dia bilang jangan takut sama dukun, kita ada Tuhan yang lebih besar. Ketika itu terjadi, semua dukun-dukun di Afrika sekarang jadi jemaatnya mereka bertobat karena bilang benar, Tuhan yang orang Kristen lebih hebat dari Tuhan kami. Itu yang kita tangkap pada hari ini. Tapi dengan kesederhanaan, belajarlah mengaku. Kalau kita memang masih miskin hati, bilang Tuhan saya. Kalau pakaian kita sudah tidak putih lagi, kita bilang Tuhan bersihkan, beri aku pakaian, aku beli Tuhan. Kalau kita punya mata yang selalu menghakimi orang, berarti kita harus beli minyak melumasi mata kita. Ayo kita doa, nyanyi lagu itu ya, pujilah aku, supaya setiap kita bilang aku periksa hatiku. Kalau ada yang tidak beres Tuhan, bersihkan, murnikan aku Tuhan, seperti emas murni Tuhan. Mari Pak, mari nyanyikan, kita nyanyi lagu. Setelah itu nanti kita doa untuk firman-Nya, tapi kita ngangkat dulu berapa kali cabut. Pujilah aku nyanyi dulu cobalah kita pada berdiri. Tuhan selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di kota. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaknya sembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di kota.
Aku lakukan, Kaulah yang disembah. Hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuat. Saudara diberkati oleh Tuhan. Suaranya memang lemah, ngaget-ngagetkan ya suara saya. Saya sempat kaget 3 kali. Semoga ini juga membangunkan iman kita untuk tidak tertidur. Saudara, saya mau beritahu, hari-hari ini sebelum saya ajak saudara berdoa, saudara harus mengerti, gereja seluruh Indonesia yang saya tahu sedang digoncang. Saudara pasti ngerti ya, gereja sedang tertidur, gereja sedang ditelanjangi, bukan telanjang sendiri, tetapi ditelanjangi oleh iblis. Dan saya mau menantang saudara-saudara yang ada di Kota Malang, bersediakah engkau berdoa buat gereja? Kalau selama ini kita bergereja sudah puluhan tahun, kita sudah menerima pendewasaan rohani lewat firman Tuhan. Hari ini saya mau tanya saudara, atau saya tantang saudara, beranikah engkau berdoa syafaat berperang untuk kota yang kami cintai? Maukah saudara berkorban? Ini saatnya bukan menghakimi gereja, tapi mari kita bangkit saudara. Bangkit untuk berdoa. Allah akan menyediakan hanya orang yang mau berdoa. Absen di tempat saya, tempat kami. Ini saatnya. Saya begitu sedih. Nggak bisa lagi rasanya menangis. Banyak gereja sudah berserakan, hancur. Jangan sampai gereja seperti di Eropa, gedungnya bagus, jemaatnya berserakan. Di mana hamba-hamba Tuhan? Dan saya harap gereja yang sesungguhnya adalah engkau yang hadir pada sore hari. Amin. Mari saudara, gereja sedang merintih, hamba-hamba Tuhan tadi sedang telanjang. Saudara masih mengerti akan hal itu? Bukan kebetulan firman Tuhan yang dikatakan ya, ini saatnya jemaat bangkit. Karena Tuhan katakan gereja itu adalah engkau dan saya. Mari
Mari sekali lagi saya himbau kepada saudara-saudara sekalian mewakili hati Yesus. Bukan kebetulan saudara, kalau saya pernah kelihatan Yesus menangisi dunia, saya baru ngerti sekarang ini. Bahkan di telinga saya dan akan saya lakukan, saya akan berjalan bukan hanya berdoa, lakukan bagian saya, menegur yang salah. Mengerti maksud saya saudara? Saudara dipakai loh, bukan cuma menghakimi. Oh gereja ini, oh hamba Tuhan ini, gereja sana yang lebih bagus, ayo pindah. No, bukan saatnya saudara pindah gereja gara-gara satu hal dan yang lainnya. Mari kita satukan hati. Saya ingin saudara sekali lagi, saya tidak ngajak saudara berdiri, saya tidak ngajak saudara berlutut. Siapapun yang tergerak hati dengan cara apapun, kita sembah Tuhan. Ya, mari kita bayar harganya saudara. Ini waktunya kita minta kepada Tuhan jubah yang putih, karena mata kita ini seringkali melihat hal-hal yang negatif. Seringkali kita menghakimi, di mana Tuhan? Kenapa gerejamu ini seperti ini? Kenapa gereja ini seperti itu? Di gereja sekarang, saudara, jangan pernah lihat gedungnya dan jangan lihat hamba Tuhannya. Saya cuma mau mewakili mimbar firman Tuhan. Lihatlah, dengarkan firman Tuhan, camkan itu, pakai itu untuk kehidupan saudara dan responi dengan benar. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus saudara lakukan? Hanya mendengar, taruh dalam sini, atau mewujudkan firman itu untuk dipakai buat kita semua. Jalan tak terselami oleh setiap. Terserah saudara mau berdiri, berlutut, berdoa. Jalan tak terselami. Saya berdiri di tempat ini. Saya merasakan kesedihan hati Tuhan. Saya harap saudara mengerti. Biarlah Roh Kudus menjamah engkau setelah keluar dari tempat ini. Ada satu kesaksian yang luar biasa dengan ibu kami, Ibu Tina. Ibu Tina ini tadi pagi baru saya kenal. Boleh bagi berdiri. Ya, ini Ibu Tina. Ibu Tina kesaksiannya luar biasa. Satu hari nanti kita kasih beri kesempatan waktunya. Tina ini jual gudeg di mobil di Batu. Saya tahu ada sesuatu hal yang luar biasa. Namun satu hal ku bersama. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati saudara. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Tundukkan kepala, pujikan. Rasakan Heran dan saudara. Buat ini doa saudara. di kehadiranmu. Dia hadir untuk saudara. Haleluya. Berapa banyak Di saudara? dalam hidupku, Oh yes. penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai dan sejahtera melalui tenang. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Saya minta menyanyikan dengan setengah suara. Saya mau menyadarkan saudara, siapa di antara saudara yang tidak mengalami proses Tuhan? Saya yakin saudara yang hadir di sini sudah diproses Tuhan. Belum tentu saudara hamba Tuhan yang tersohor, yang terkenal, dia alami proses Tuhan. Justru mereka dalam kenyamanannya, mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Hari ini saya mengatakan, proses yang saudara alami
Saya ingin saudara benar-benar menyambut hadirat Tuhan. Panggil suasana surga turun di tempat ini. Yesus mau menghapuskan air matamu. Dia ada untuk saudara dan saya. Sore hari ini, apapun beban hidupmu, Dia katakan, aku bersamamu. Tuhan yang selalu setia menolongmu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yesus sandaran saudara, dan aku hanya berharap kepadanya. Nyanyikan itu lagu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Engkau menjamah mereka yang lemah. Setelah mendengar firman Tuhan dan menyembah Engkau, kami percaya kami kuat. Kami diurapi Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Maka di tempat ini Roh-Mu sedang melawat umat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati Engkau yang membeban setiap luka. Ada masa depan yang baik ketika kami ada di dalam kasih karunia-Mu. Sebab kami tahu segala masalah dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini kami mau katakan, aku menang. Hari ini aku katakan, aku kuat. Sekali lagi aku katakan, aku diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa penuh untuk kota Malang yang kami cintai. Kami berdoa, kota Malang penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa segala roh-roh pemecah belah kami patahkan di dalam nama Yesus. Gereja Tuhan dipulihkan. Hamba-hamba Tuhan diproteksi, dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja untuk kota Malang. Bapak, Engkau melihat saudara-saudara kami Tuhan yang datang dengan tetesan air mata. Kami pulang dengan sorak-sorai. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara mengangkat tangan saudara. Terima berkat dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Tanggal 12 Agustus
Saya kira itu pengumumannya sudah ada di saya kasih itu di grup ya, ada ya untuk jamnya di sana. Ya, untuk kendaraannya kita sediakan bukunya di sini ya. Bukunya di sini jam 7 pagi, jam 7 pagi. Untuk nanti kita lihat